Salam saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu bagi kita belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang menyingkirkan penghalang pertumbuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 11. Saudaraku, bertumbuh secara rohani itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh. Setiap kita mengalami proses seharusnya menjadi dewasa imannya. Sehingga tahap pertumbuhan itu diharapkan berjalan dengan baik sampai pada tujuannya Allah. Persoalannya adalah bahwa ternyata ada pihak-pihak lain yang menginginkan kita untuk tidak bertumbuh. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa ada penghambat pertumbuhan yang berasal dari dua arah. Yang pertama itu eksternal di luar gereja, yang kedua adalah internal dari dalam gereja itu sendiri. Kedua, penghambat ini adalah memperlambat laju pertumbuhan kita, bahkan menghalangi kita bertumbuh. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam teks yang kita baca, bahwa ia mendengar ada rumor yang mengatakan bahwa Paulus hidupnya sudah duniawi. Kemudian ada gosip atau hasutan yang mengatakan bahwa ia perlu dipojokkan, dia seolah-olah terpojok pada waktu itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudaraku, siasat apapun untuk menghambat pertumbuhan kita harus dilawan. Kubu atau benteng apapun yang dibangun untuk menghambat pertumbuhan kita harus dirobohkan. Mungkin kita bertanya, dengan cara apa kita menyingkirkan penghambat pertumbuhan tersebut? Firman Tuhan kali ini memberikan kita 3 strategi untuk mematahkan setiap penghalang pertumbuhan. Strategi pertamanya adalah tolak hidup duniawi. Ayat 3 berkata begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Hidup memang masih di dunia. Hidup kita masih di dunia, tetapi tidak duniawi. Saudara, istilah dunia itu sebenarnya merujuk kepada sifat dunianya. Dunianya tidak salah, tetapi sifat dunia itulah yang salah. Cara hidup dunia menunjukkan pola hidup yang berorientasi pada dunia, bukan lagi kepada Allah. Atau dapat juga dikatakan cara hidup dunia merupakan sebutan pada setiap perilaku manusia yang mengutamakan prinsip dunia. Apa itu? Contoh misalnya, hedonisme, materialisme, selfisme, konsumerisme, dan lain-lain yang membawa manusia fokus kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Sifat-sifat inilah yang menghambat kita bertumbuh. Dan inilah yang penting disingkirkan. Sekuat apapun tembok keduniawian untuk menghalangi kita, mesti dirobohkan. Supaya proses pertumbuhan itu berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Strategi kedua adalah gunakan cara Allah. Ayat 4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Lawan kita yang kita hadapi adalah sifat dunia yang merupakan dampak dari sifat keberdosaan manusia. Maka tidak mungkin cara dunia yang dipakai untuk menangkalnya. Tentulah cara yang dipakai oleh Allah. Apa itu cara senjata kuasa Allah? Senjata yang dimaksud adalah firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Itulah yang menjadi senjata yang ampuh menghalau segala penghambat pertumbuhan iman kita. Saudara, kita pasti mampu meruntuhkan penghalang tersebut dengan mengandalkan Tuhan melalui penyerahan diri totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kemudian tentu hidup kita di dunia ini tetap sejalan dengan firman-Nya. Dengan melakukan firman Tuhan, kita dapat menyingkirkan segala penghalang tersebut. Sekokoh apapun benteng-benteng penghalang pertumbuhan pasti bisa dirobohkan. Caranya, hiduplah seturut
firman Allah. Strategi ketiga adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus. Ayat 5 berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal pikiran akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Strategi ketiga ini menekankan kepada penguasaan pikiran dan menundukkannya di bawah otoritas Kristus. Dengan kata lain, memberi pikiran kita dikuasai oleh Tuhan dan dikontrol oleh Dia. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah sesungguhnya pemilik satu-satunya dan penguasa atas pikiran kita. Sehingga pikiran-pikiran yang muncul liar, yang mengikuti kehendak kita bisa dihalau, bisa ditata dengan baik, sehingga mengikuti maksud Tuhan. Dengan penaklukan terhadap pikiran, maka pikiran kita menjadi bersih, jauh dari bentuk pikiran kotor dan curang. Hal ini penting sebab segala tindakan kita sesungguhnya dimulai dari pikiran. Dengan bersih pikiran, maka bersih pula tindakan dan perilaku yang kita tampilkan. Karena itu, untuk dapat meruntuhkan penghalang pertumbuhan kita, seharusnya dimulai dari pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Pikirkanlah yang benar. Saudara, sekuat apapun benteng penghalang pertumbuhan, pastilah dapat diruntuhkan. Tentunya dengan komitmen untuk menolak cara hidup duniawi, senantiasa menggunakan cara Allah dan memastikan pikiran kita dikuasai oleh Kristus. Karena itu, setiap kita, orang yang sudah berpikir dan bertindak dalam kebenaran Kristus, saat itu pula kita sudah menyingkirkan penghalang pertumbuhan. Amin. Tuhan Yesus